Hidup menjadi bermakna ketika setiap langkah dijalani sesuai dharma, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk sesama. Dharma menuntun kita untuk berlaku adil, jujur, dan penuh kasih, bahkan ketika dunia tidak membalas dengan hal yang sama. Umat Hindu senusantara yang saya hormati, para peserta Utsawa Dharma Wacana yang saya cintai, dan para penilai yang saya muliakan. Om Swastiastu. Sebelum saya menyampaikan Dharma Wacana yang berjudul Karma Bakti melalui Dana Punya sebagai jalan menuju keharmonisan hidup, marilah kita senantiasa memohon kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, karena atas berkatnya lah kita dapat melaksanakan acara ini. Marilah kita mengucapkan Om Anobhadra Kratawayantu Wiswata. Semoga pikiran-pikiran mulia dilimpahkan kepada kita semua dari segala penjuru. Umat Hindu sedharma yang saya hormati, berdana punya merupakan suatu kewajiban yang sangat penting yang seyogianya dapat diresapi dan dilaksanakan. Tentu, hal itu bukan suatu yang mudah, bahkan sulit. Namun, seberapa sulit pun melaksanakan dan meresapi intisari ajaran Dana Punya, kita sebagai umat sedharma akan melakukannya dengan penuh ketulus ikhlasan sebagai wujud bakti kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa. Berdana Punya berarti kita telah melaksanakan dharma agama dan dharma negara. Umat Hindu sedharma yang saya cintai, ditinjau dari akar katanya, Dana Punya terdiri dari dua kata, yaitu dana berarti pemberian dan punya berarti selamat, baik, bahagia, indah, dan suci. Dana Punya berarti pemberian yang didasari atas ketulusan hati demi kebahagiaan bersama. Dasar filosofis dari Dana Punya adalah ajaran Tatwam Asi, yang artinya aku adalah kamu. Berdana Punya sepatutnya didasari atas ketulusan hati sebagai simbol percerminan rasa sosial yang tinggi. Hal ini memberikan arti bahwa dengan berdana punya berarti akan menjauhkan kita dari keinginan yang mementingkan diri sendiri dan berusaha amrih sukaning wonglen mengedepankan kepentingan orang lain. Tinggi rendahnya nilai dana dalam ajaran Dana Punya bukan didasari atas berapa besar dana yang diberikan, namun berlandaskan atas berapa besar ketulusan yang menyertai pemberian tersebut. Berdana Punya janganlah karena terpaksa, apalagi diikuti dengan rasa kemarahan dan mengucapkan kata-kata kasar yang menyakiti. Apabila hal itu terjadi, maka tiada ubahnya kita menimbun ilalang kering yang kemudian diperciki oleh api. Sekecil apapun api itu, niscaya ilalang itu akan terbakar dan boleh juga akan menghanguskan lingkungannya.
Berdana punya semacam itu tergolong berpahala sangat rendah, bahkan akan menyeret si pemberi ke lembah kehinaan. Umat Hindu senusantara yang saya hormati, kita masih selalu diliputi oleh pikiran bahwa kewajiban berdana punya seringkali dikaitkan dengan memberikan sejumlah uang kepada orang lain. Oleh karena itu, kita seringkali menghindari kewajiban tersebut. Kita justru mengalihkan dengan beriatnya, sebab kita beranggapan bahwa dengan beriatnya kita telah melaksanakan ajaran dana punya. Hal itu tidak sepenuhnya benar. Berdana punya tergolong dreya yadnya, yang artinya menyumbangkan kekayaan yang kita miliki kepada mereka yang lebih membutuhkan. Dalam ajaran ini disebut dengan dana paramita, yang berarti membimbing umat manusia untuk menuju kesempurnaan lahir dan batin demi mencapai moksartam jagat hita ya ca iti dharma. Berdana punya pada dasarnya berderma kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Dalam Swami Vivekananda disebutkan 3 hal yang patut didermakan. Di antaranya, pertama, dharma dana, yang berarti mendermakan ajaran-ajaran yang berbudi pekerti yang luhur yang terkandung dalam sastra agama Hindu. Kedua, widya dana, yang berarti mengajarkan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan perkembangan zaman agar tidak terjadi kepincangan antara penguasaan ilmu pengetahuan dan ajaran agama. Karena pada dasarnya, ilmu pengetahuan tanpa ajaran agama buta, dan ajaran agama tanpa penguasaan ilmu pengetahuan lumpuh. Dan yang ketiga, artha dana, yaitu memberikan materi yang diperoleh atas dasar dharma, sekalipun tidak banyak, namun yang paling penting didasari oleh ketulus ikhlasan. Umat Hindu sedharma yang saya cintai, untuk mendapatkan sesuatu yang bisa didermakan, kita harus bekerja keras, tulus, jujur, penuh cinta kasih, dan selalu bertumpu pada ajaran-ajaran agama. Dalam kitab suci Atharwa Veda, Adhyaya 2, Sloka 24 disebutkan, Sahasta samahara, Sahasra hasta sama kira, yang berarti, wahai umat manusia, perolehlah kekayaanmu dengan 100 tanganmu, dan dermakan kekayaanmu dengan 1000 tanganmu. Kalimat tersebut memberikan makna bahwa kita harus meringankan tangan kita ketika mau berderma, menolong orang lain, dan selalu berusaha mengumpulkan materi yang akan didermakan atas dasar dharma. Berdana punya atas dasar ketulus ikhlasan adalah tergolong subha karma. Sebaliknya, kikir, tidak mau memberi kepada orang lain dan selalu mengharapkan pemberian orang lain tergolong asubha karma
yang berpahala neraka. Kita harus selalu meresapi makna yang tersirat dalam Kekawin Arjuna Wiwaha yang diterjemahkan sebagai berikut. Ada orang yang tidak pernah melaksanakan brata tapa yoga, dengan pongah memaksa meminta kebahagiaan kepada ide Sang Yang Widiwasa. Harapan itu akan dibalikkan. Penderitaan sengsara akan diterimanya, disakiti oleh hawa nafsu, ditindih oleh derita. Umat Hindu senusantara yang saya hormati, sebelum saya mengakhiri Dharma Wacana hari ini, izinkan saya menyampaikan kesimpulan atas Dharma Wacana yang saya uraikan tadi. Pertama, berdana punya merupakan suatu kewajiban yang sangat penting yang seyogianya dapat diresapi dan dilaksanakan oleh umat Hindu, bahkan oleh semua orang. Kedua, beriannya dapat diwujudkan dalam bentuk dana punya. Berdana punya dengan mendermakan kekayaan yang kita miliki kepada mereka yang lebih membutuhkan dan diperoleh atas dasar dharma, akan berpahala sangat tinggi dalam kehidupan ini. Dan yang terakhir, terdapat 3 hal yang patut ditermakan. Di antaranya, Dharma Dana, yaitu mendermakan ajaran-ajaran yang berbudi pekerti luhur yang terkandung dalam sastra agama Hindu. Kedua, Widya Dana, yaitu mengajarkan ilmu pengetahuan. Dan Arta Dana, yaitu mendermakan kekayaan yang dimiliki, yang diperoleh atas dasar dharma. Umat Hindu senusantara yang saya hormati, demikianlah Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan saya memohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Dan terima kasih yang setulus-tulusnya saya akhiri dengan mengucapkan Om Santi, 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 Om.